Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera, salam Om Swastiastu dari channel Siapa Dia. Hmm. Untuk pertama kalinya di video ini atau di channel gua, kita mau membahas tentang kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri, kisah-kisah yang emang belum terpecahkan sampai detik ini. Buat teman-teman semuanya dimanapun berada, kalau memang ada pengalaman, kita bisa berbagi yuk di channel ini. Untuk pengirimannya bisa lewat email yang akan gue cantumkan di deskripsi, atau langsung ke kontak WA gue juga ada. Kita berbagi pengalaman misterinya bagaimana, karena kan tidak semua orang merasakan pengalaman-pengalaman tersebut, hanya beberapa orang tertentu mungkin ya. Jadi kesimpulannya nanti itu kita bisa ambil hikmahnya seperti apa, dan yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu cukup tahu. Jangan sampai membuat hati kita semakin sombong atau takabur ya, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pengalaman-pengalaman ini bisa terjadi di mana saja ya teman-teman ya, entah itu di rumah, mau di luar rumah, di tempat kerjaan kita, di kantor, atau mungkin di jalan raya, atau mungkin di gunung, dimanapun di seluruh penjuru dunia, di tempat manapun itu pasti ada. Dan kita tidak memungkiri bahwasanya kita hidup itu berdampingan satu sama lain, mau makhluk gaib kek, mau manusia kek yang nyata, atau mau binatang kek atau tumbuhan, semuanya kita berdampingan. Jadi buat teman-teman yang di alam sana atau di alam sini, yuk kita nimbrung bareng, kita bercerita bareng di channel gua ini. Siapa dia? Dimulai dari kisah gua waktu gua masih kecil ya, sekitar umur berapa sih ya, kalau kalau SD kelas 5 lah, masih kecil lah ya, sekitar berapa tahun sih, 10 atau 11 tahun lah ya. Nah ini kejadiannya itu dimulai dari rumah, maksudnya rumah yang pertama gue tinggal di situ gitu. Nah terus kebetulan gue punya kakak ya, kakaknya itu kakak gue tuh laki-laki, dan dia tuh udah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kayak pelatihan pencak silat, pelatihan tenaga dalam dan sebagainya. Nah gue melihat kegiatan dia itu tertarik tuh awalnya. Gue tanya-tanya dong, gimana, gue tertarik. Ya udah, kalau lu mau ikut latihan, hayu, kata abang gue kan. Terus di mana latihannya, kata gue. Di sana adalah markas Kopassus dekat sini kan, di daerah kita sini. Oke, kita jalan. Malam itu latihan setiap malam minggu kalau nggak salah ya. Malam minggu kita latihan, Sabtu dan malam Sabtu sama malam minggu. Kebetulan gue baru pertama gabung, jadi di malam minggu. Nah di situ dibilang sama abang gue, nanti kalau misalnya lu sudah bisa, tolong lu jangan merasa sombong atau merasa so jago sama siapapun. Oke, gitu. Kita deal tuh ya, dan gue ngerti lah, memang semua apapun yang kita pelajari ya, kita sudah tahu ya, alhamdulillah, menjadi ilmu yang kita jadi nambah ilmu lah gitu intinya. Nah saat proses pelatihan, gue kan nggak ngerti ya, masih lihat-lihat bagaimana. Emang sih di situ tenaga dalam kita tuh gue lihat dari pelatihnya itu kayaknya ngebuka cakra kita gitu ya, kayak tenaga dalam kita dibuka biar kita tuh bisa merasakan hal-hal yang memang kita belum pernah rasakan sebelumnya, kayak misalnya kayak hal-hal gaib atau apa gitu kan. Nah kemudian tuh
Giliran gue nih, gue dideketin sama si pelatih. Yakin kamu deh mau ikutan kayak gini, katanya gitu kan. Iya pak, orang saya seneng kayak hal-hal kayak gini, kayaknya keren gitu loh. Cool pak, walaupun saya cewek tapi kayaknya seru aja. Ya udah kalau emang kayak gitu nggak apa-apa deh. Nah, gue nggak tahu apa yang dia lakuin di belakang gue, tapi ya menurut gue sih memang gak terjadi apa-apa gitu, kayak biasa-biasanya aja. Gue mengikuti pelatihan itu seperti biasa dengan gerakan dasar, latihan dasar, sampai yang akhirnya gue lihat mereka itu tiba-tiba saat praktek sama pelatihnya itu kan mereka pada mental-mental gitu ya. Nah gue lebih tertarik lagi nih, ada apa ya kan, ternyata itu kan tenaga dalam gitu. Sampai gue itu di situ heran-herannya, gue yang badannya kecil gue bisa banting abang gue yang badannya gede. Wah seru juga nih gitu kan. Sampai itu terakhir di posisi gue udah habis banting abang gue tuh kayak gelap dan tiba-tiba gue pengen hantem muka abang gue pakai tangan gue gitu loh. Untungnya di stop sama orang, kalau enggak mungkin muka abang gue udah nggak tahu gimana bentuknya ya kan. Gue diingetin, wah itu abang lu, astagfirullah, gue langsung nyebut begitu. Mungkin karena efeknya gue belum bisa kontrol atau belum gue ngerti saking asiknya dengan ilmu seperti itu atau tenaga dalam seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain tau lah gimana. Istighfar gue, berhenti, ya gue kagum lah dengan ilmu-ilmu seperti itu gitu. Hanya pesannya memang gak boleh digunakan, kalau gak boleh digunakan saat-saat yang tidak penting, maksudnya pamer atau apa. Tapi kalau misalnya kita genting atau lagi keperluan mendadak ya boleh lah membela diri gitu ya. Oke, selepas dari situ gue balik nih, udah selesai latihan gue balik. Abang gue, temen gue, ama siapa waktu itu, oh iya sepupu gue juga tuh, laki-laki semua, laki-laki, gue doang perempuan. Nah terus kita jalan deh tuh ya di pinggir kali deket-deket rumah gue tuh kan ada pinggir kali gitu ya. Emang sih jalan raya besar, cuman kan emang gelap ya, ada pohon bambu masing di situ. Gue lupa itu tahun berapa, pokoknya waktu umur gue masih kelas 5 SD lah ya. Nah kemudian mungkin masih sekitar 11 tahun lah, 11 tahun 12 tahun. Terus jalan nih pulang ya sekitar jam 1 malam itu gue jalan, karena kita kan selesai latihan jam 12:30 malam, mulai latihan tuh jam 10 malam. Udah jalan-jalan, nah hal yang pertama gue alamin itu pas gue balik itu tuh di sisi-sisi kali-kali itu kan ada pohon bambu ya, bambu-bambu kalau kayak kangkung diikat setumpuk gitu kan. Terus di depan lagi ada lagi gitu kan, pokoknya sekelompok lah gitu. Gue jalan sama abang gue tuh ya, sambil kita ngomongin yang tadi seru, tiba-tiba mata gue kok ngapa jadi pengen banget ngeliat ke kiri gitu ya, ke arah kali tuh. Emang gue memang polos-polos polos-polos bego ya, maksudnya polos-polos belum ngerti kan. Gue belok itu mata gue tuh ngeliatin ke kali. Idih, siapa tuh, ngapain dia di situ, kata gue. Lah kok dia tuh di pinggir kali lagi duduk begitu, samar-samar gitu, kagak jelas dia mukanya bagaimana. Waktu itu kondisinya bajunya agak putih, tapi gue nggak begitu jelas lah pokoknya. Gue diemin bayi udah tuh gue jalan. Pikir gue orang mancing kali itu malam-malam, tahu mancing apa, mancing konde kali malam ya. Terus sepanjang jalan udah nyampe rumah. Nah gue kan sholat nih, udah nyampe rumah aman tuh, sampai pagi gue aman. Karena gue paginya udah merasa aman ya, pikir gue cuma mungkin efek-efek dari latihan-latihan yang gue terima semalam tuh. Tapi ada sih beberapa hal yang memang masih gue rasain ya. Mungkin efeknya itu kayak
satu harian itu gue merasa baik-baik saja sampai maghribnya gue ketiduran nih ceritanya. Habis ngambil air wudhu, seperti biasa lah kita mau sholat ya. Di situ di rumah itu kebetulan ada bokap, ada sepupu gue yang udah almarhum, terus juga ada abang gue, ada gue. Nah, posisi bokap gue ada di depan atau di ruang tamu lah sama si sepupu gue itu, si almarhum itu. Kemudian sedangkan gue ada di kamar waktu itu. Posisi pintu kamar sama depan itu kan abang gue sholat di depan pintu kamar gue. Nah, karena gue posisi ketiduran, mungkin kecapean, sambil mengingat-mengingat pelajaran yang gue terima waktu pelatihan semalam itu, tangan gue tempelin dua-duanya antara telapak tangan ke telapak tangan satu. Nah, terus kayak ini loh, kayak kita film kartun yang Dragon Ball gitu, Kamehameha gitu loh, yang bulat-bulat di tengah-tengah antara kedua telapak tangan. Nah, seperti itu tuh. Nah, dari situ kan di depan pintunya nyokap itu kan, kalau zaman dulu kita kan pintunya masih kayu ya, jadi masih kelihatan lah sela-sela pinggir-pinggir dari atau di tengah-tengah kayu itu masih ada celah-celah sedikit lah gitu, gua bisa ngintip. Abang gue inisiatif tuh, ayo dah kita ngintip siapa sih ya, penasaran gua, suaranya gede banget lagi katanya kan, ngeribat gue dengernya. Lu lagi, apalagi gue yang dipanggil nama gue kan kagak tahu tuh siapa, gue bilang gitu ke abang gue kan. Nah, kita ke depan tuh ke kamar nyokap tuh, kebetulan nyokap udah tidur kayaknya tuh. Gue intip, lu aja duluan dah, lu aja dah. Nah, dari situ tuh gue berdua kayak orang bener ya, maksudnya saking kita bener-bener penasaran tapi takut gitu kan. Udah yuk, gini aja deh, gue ngintip sebelah sini ya, di tengah-tengah pintu tuh ada celah sedikit, sedangkan abang gue ngintipnya di pintu tapi yang pinggir, yang kalau kita buka pintu tuh pinggir banget deket gagang pintu lah. Nah, kemudian dari situ, ayo kalau apapun yang terjadi jangan teriak ya. Iya gue bilang gitu kan ke abang gue. Pas gue ngintip berdua sama dia, ya Allah ya Rob, gue kaget dan sumpah ngeri banget, merindingan. Kan main dah. Itu gua ngeliat sosok ya. Di situ gede, tinggi. Lu bayangin aja, telapak kakinya aja itu panjang ya, telapak kakinya lo ya. Telapak kakinya itu panjangnya doang 10 meter. Itu gua ngelirik kanan kiri, di celah-celah itu kagak ada ujungnya. Yang gua lihat itu kakinya doang, baru kakinya doang. Coba gue angkat lagi mata gue ya kan, gue mundur lagi, bener nggak sih yang gue lihat gitu kan. Gue balik lagi, ngintip lagi, gue penasaran, masih sama posisinya kayak gitu. Gue tanya lagi ke abang gue, lu ngeliat bener gak sih kayak gini? Ush, kata abang gue gitu, jangan berisik, kayaknya dia mau ngeliatin kita deh, kata abang gue gitu kan. Abang gue bikin nakutin gue aja sih waktu itu, jadi kan bikin kita parno ya. Nah, pas kemudian gue ngintip lagi nih sama abang gue. Nah, itu gila, gue ngintip lagi ke bagian atas, ya ampun ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Gue waktu nyebutnya ya, karena gue nggak bisa bergerak, main dalam hati gue bener-bener gue takut banget. Itu tingginya, ya ampun, badannya berbulu, tinggi banget, dan itu nggak ada ujungnya, badannya gede banget. Seumur hidup gue baru ngelihat itu yang namanya disebut Raja Jin. Gila, dek, mana hitam, mana berbulu ya nggak. Udah, gue langsung sama abang gue ngumpet gitu ya, tapi kita nggak teriak gitu karena kan nggak mau bikin yang di rumah itu pada panik. Gue sama abang gue lari ke kamar gue. Waktu itu kan karena masih kecil, jadi tidurnya gue masih bareng lah sama abang gue. Gue langsung tarik remote, gue tidur di situ. Ya Allah, mudah-mudahan ini gak ada terjadi apa-apa. Tapi
dengan walaupun rasa takut begitu, udah naik ke tempat tidur, gue penasaran, gue turun lagi nih, gue samperin tuh saudara gue yang posisinya memang masih di ruang tamu sama bokap lagi nonton TV. Lah mereka aneh dong, nanya, lu ngapa sih pada berdua lari-larian malam-malam, katanya gitu kan. Kagak pak, kagak ada apa-apa, gue bilang. Gue tanya lagi tuh sepupu gue bisikin, lu ngedenger sesuatu kagak sih dari tadi? Kata sepupu gue, suara apaan sih, orang kagak denger apa-apaan, gue lagi nonton TV sama bapak, katanya gitu kan. Oh ya udah deh kalau gitu, emang ada apaan sih, penasaran banget dia, kagak gue ceritain karena posisinya kan malam tuh, gak enak gue juga mau bokap kan. Udahlah, gue bergegas tidur aja tuh, tidur sama tidur sama abang gue, tidur sama abang gue sekitar jam berapa ya, jam 2 pagi itu gue terbangun. Nah kejadian itu kan maghrib tuh, gue jam 2 pagi gue bangun, gue kebelet kencing. Posisinya itu kamar mandi gue tuh gak di dalam rumah, karena waktu itu kita masih WC umum, dan itu ada sekitar berapa ya, ada sekitar 12 pintu WC di dalam satu perkampungan, dan itu semua orang itu kalau mau buang air kecil atau buang air besar atau mandi itu di situ semua, jadi nggak ada di rumah masing-masing gitu kan. Kemudian pas gue kesana, gue minta anterin abang gue dong karena saking takutnya inget yang tadi maghrib itu. Ayo anterin gue dong, gue kebelet nih. Ya elah lu pakai kebelet lagi malam-malam, kata abang gue kan. Jadi buru, tapi jangan lama-lama di kamar mandinya, udah tahu kayak begitu tadi lu, kagak takut apa lu, katanya gitu kan. Ya orang namanya orang kebelet, mana ada pikiran takut sih, daripada gue ngencing di rumah mendingan gue ngencing di sana bentaran, gue gitu. Jalanlah kita itu sekitar 500 meter lah dari rumah, lumayan kan jalannya ya kan. Gue jalan nih berdua sama abang gue lewat pintu depan. Jadi pintu depan rumah gue tuh ada sumur ya, sumur kayak WC umum juga, bukan WC umum, kamar mandi umum. Kalau WC kan beda lagi yang mau gue tujukan, jadi terpisah tempat, terpisah jarak juga. Nah gue jalan nih ke depan, muterin lewatin kamar nyokap pastinya kan, karena kamar nyokap itu berdekatan dengan jalan setapak yang biasa kita lewatin lah, jalan umum. Terus gue ikutin nih, jalan agak ke kanan, kita belok kanan. Nah posisi si kamar mandi atau toilet ini ada di sebelah kiri yang ada 12 pintu itu. Di situ ada banyak pohon, masih gelap, dan kondisi itu bener-bener masih sawah, semuanya masih sawah. Kebun lagi tuh, kebun bayam, kebun kangkung, jadi gelap gulita banget, masih rawan maling, masih rawan ada binatang mungkin gitu kan. Nah udah itu gue masuk nih kamar mandi. Sebelum gue masuk kamar mandi, abang gue bilang, perasaan gue gak enak nih, lu buru-buruan dah di kamar mandi, jangan lama-lama ya. Iya, bentaran doang gue, jangan kemana-mana, lu tungguin situ. Iya, jangan ngintip, bego, kata dia gitu kan. Udah cepetan, jangan banyak ngomong, udah malam ini, udah jam 2. Ya udah, gue masuk ke kamar mandi. Di dalam sih gue nggak ngalamin apa-apa kan, tapi yang di luar abang gue teriak-teriak, buruan, gila buruan. Ih sabar Moyong, gue baru buka ini, bentar, gue cebok dulu, kata gue gitu, gue beres dulu nih, ada apaan sih. Nah gue keluar buka pintu kan, abang gue udah mepet ke tembok yang emang pintu masuk kamar mandi itu kan. Jadi kalau 12 itu ada penghalang tembok di depan pintunya kan, jadi kayak lorong begitu. Nah abang gue berdiri di pintu masuk dari toilet itu, dia ngelihat keluar, buruan, katanya sambil kakinya jingkrak-jingkrakan kayak orang ketakutan gitu kan. Kata gue, ngapa, udah buruan ceritanya di rumah aja, katanya. Oke, gue buru-buru, gue diseret sama abang gue, lari kencang banget ke rumah, gue tutup pintu, dia jebret, dikunci lah sama dia. Nyampe lah kita di kamar, baru dia cerita, gila lu mah lama banget di kamar mandi. Lama apaan sih, orang gue baru masuk, kata dia gitu kan. Gue gila, gue sampai ke gagap, lu ngapa, kata gue gitu. Ngapa lu gagap begitu? Itu tau gak lu, pas lu masuk ke dalam tuh, itu gue lihat dari yang arahnya kamarnya nyokap sebelah sanaan lagi tuh, di belakang rumah ibu itu tau gak, itu kan ada baju putih-putih, rambutnya panjang banget, sumpah
Kalau kayak gitu sih gue masih biasa dah ngeliat dah di tempat latihan, cuman ini kukunya panjang banget anjay, kukunya panjang, kata dia gitu sambil dia cerita kayak gitu ke gue. Ah serius yang bener lu. Waduh apaan tuh? Enggak, gue baru ngeliat tuh kalau kukunya panjang begitu. Kalau si tante K kan biasanya kagak kagak panjang kukunya, biasa-biasa aja. Abang gua karena mungkin dia udah sering ngalamin eh, ya waktu pas latihan gitu kan ngeliat ini ngeliat itu ya mungkin dia udah biasa kali ya. Nah dari situ dia baru ngeliat tuh katanya itu kukunya panjang banget sampai ke ujung kaki, ke telapak kakinya. Waduh apaan itu? Udah tuh malam itu pun gua udah langsung tidur aja dah sama abang gua, kita bahas besok paginya. Tidur gak ada masalah apa-apa tuh, biasa-biasa aja. Sampai pagi lagi barulah gue cerita ke bokap, gue cerita ke sepupu gue yang ada di situ kan. Kata mereka gini, orang malam kita nggak dengar apa-apa, biasa-biasa aja. Nah, itulah pengalaman pertama gue ngalamin hal-hal yang bersifat horor ya atau gaib, dan itu nggak berlangsung di situ aja loh sampai detik ini. Untuk cerita selanjutnya mungkin kita unggah lagi di video berikutnya dengan kisah yang berbeda. Kali ini kan kita spesial dengan si Raja Jin ya, mungkin ya menurut gue itu Raja Jin lah, gede banget sih soalnya. Mungkin next kita akan membahas tentang yang berbeda. Cukup sekian dulu cerita horor pengalaman pribadi gue sendiri di video kali ini versi Raja Jin yang manggil nama gue. Oke, sekian dulu dari cerita kali ini di Siapa Dia. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan buat teman-teman jangan lupa yang mau berbagi cerita monggo silahkan hubungi gue di WA atau di email, selalu terbuka untuk kalian. Dan salam sejahtera, salam Nusantara, salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.